Oke, selamat malam. Selamat bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020. Oke, seperti biasa agenda kita akan mengadakan live trading. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Nasabah, khususnya nasabah GK Invest Cabang Semarang, kemudian para trader dari seluruh Indonesia yang lagi lihat live streaming kami di YouTube, kemudian para YouTuber, selamat bergabung di acara live trading bersama GK Invest Semarang. Jadi untuk beberapa menit ke depan nanti kita akan live trading, kita lihat pergerakan beberapa instrumen keuangan, ada emas, ada beberapa instrumen di forex yang berlawanan, yang menjadi lawan USD dolar. Itu nanti akan kita cek, akan kita lihat apakah ada peluang di hari ini, apakah ada peluang buy atau sell, kemudian buy limit, sell limit. Nah, bagi Anda silahkan mempersiapkan pensil sama kertasnya. Nah, nanti ketika teman saya Hans Junior yang akan menyampaikan secara teknikal untuk live trading, Anda bisa segera mencatat. Nah, itu sangat penting sekali. Masalahnya nanti kita tidak, ya mungkin kalau misalnya ada ingin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bagi yang gabung di klik meeting, nanti bisa ketik di kolom chat. Bagi Anda yang gabung di live streaming YouTube, nanti bisa masuk ke bagian komentar. Nah, di situ nanti akan kita cek. Apabila ada mungkin pertanyaan yang mungkin Anda belum jelas, nanti akan segera kita jawab. Nah, seperti itu. Yang jelas dipersiapkan alat tulisnya, kemudian dipersiapkan bagi Anda mungkin MetaTrader lah ya. MetaTrader supaya tampilannya lebih enak, lebih besar lah ya untuk kita lihat, kita meneliti buy di mana, sell di mana berdasarkan supply and demand, kemudian digabungkan dengan Fibonacci. Baik, sebelumnya untuk data ekonomi pada hari ini yang akan dirilis nanti di sesi perdagangan Amerika, itu nanti ada jobless claim pengangguran. Dari data yang minggu kemarin, itu sekitar 898.000. Prediksi analis untuk malam hari ini diperkirakan 860.000. Jadi kemungkinan ada pengurangan klaim pengangguran. Nah, kalau ada pengurangan klaim pengangguran berarti strong untuk US. Nah, itu baru prediksi. Tapi kita nggak tahu aktualnya nanti apakah benar-benar strong untuk US atau kebalikannya nih. Nah, US dulu melemah. Nah, nanti kita cek jam setengah 8. Nanti 30 menit lagi lah ya, 30 menit lagi. Kemudian jam 9 nanti malam juga ada data ekonomi lagi dari Amerika, itu home sales, exiting home sales, penjualan rumah lama. Dari data sebelumnya 6 juta, kemudian diprediksi ada kenaikan ke 6,3 juta. Jadi diperkirakan ada kenaikan sekitar 300.000. Jadi di tengah pandemi COVID ini ternyata rumah di Amerika tuh laku keras lah ya. Soalnya banyak orang yang apa namanya, WFH. Nah, pada di rumah karena mereka lebih stay di rumah karena takutnya gelombang pandemi COVID-19 yang kedua ini itu diperkirakan lebih besar. Tapi mudah-mudahan sih segera berakhir untuk situasi seperti ini supaya kita juga bisa beraktivitas secara normal gitulah ya. Kemudian dari segi Brexit, nah ini bagi Anda yang lagi transaksi GU, pound sterling, entah itu GU, GC, GA, atau pound sterling Swiss, pound sterling Kanada dolar. Nah, diperhatikan untuk negosiasi Brexit masih berlangsung sampai nanti tanggal 25. Itu negosiasinya berlangsung di London, di Inggris. Nah, kemarin membuat ada sedikit kabar gembira, ada beberapa hal yang mereka sepakati dari Komisi Uni Eropa, Parlemen Inggris, sama pemerintah Inggris telah mencapai beberapa kata sepakat, sehingga membuat harga pound sterling naik dari 1,29 naik sampai di 1,3176. Nah, sekitar segitulah ya, 1,31.760. Kemudian pada hari ini terjadi koreksi sampai di 1,30.800-an lah ya, sekitar 800-an. Jadi
biasa namanya juga aksi taking profit karena pergerakan yang sangat tinggi sekali dan sangat cepat sekali sehingga memicu orang begitu jaraknya sudah terlalu lebar, memicu orang untuk melakukan taking profit sehingga membuat harga pound sterling sedikit melemah. Nah, tapi itu masih ditunggu oleh para pelaku pasar mengenai situasi Brexit. Nah, malam hari ini juga masih berlangsung negosiasi. Jadi negosiasi di London itu berlangsung mulai tanggal 22 hari ini sampai nanti tanggal 25. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan menyukai atau fun beratnya GJ atau GU, nah sedikit berhati-hati. Tapi biasanya sih kalau yang suka GJ itu orang yang suka transaksi pound sterling yen itu suka fluktuasi yang tinggi biasanya, maksudnya fluktuasi cepat. Nah, sama kayak Hang Seng lah ya, indeks saham Hang Seng itu juga pergerakannya juga sangat luar biasa cepat sekali. Nah, paling enggak kita harus berpikir cepat, mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Stop loss, take profit juga harus kita harus cepat. Nah, seperti itu. Jadi harap berhati-hati untuk yang transaksi pound sterling karena Brexit masih dalam tahap negosiasi. Kemudian dari benua Amerika yang saat ini masih diramaikan dengan pilpres, pemilihan presiden antara presiden incumbent Donald Trump dengan calonnya atau kandidat lainnya itu Joe Biden. Nah, kemarin itu sudah dilakukan kayak semacam polling lah ya, polling yang dilakukan oleh Fox News itu khusus di negara di Ohio itu dimenangkan oleh Donald Trump. Tapi di beberapa negara bagian, ada 4 negara bagian itu dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, tapi itu masih berupa polling. Tapi kita nggak tahu nanti apakah yang jelas untuk realitanya itu nanti tanggal 4 November mulai perhitungan biasanya jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi tanggal 3-nya itu pemilihan, nanti tanggal 4 baru perhitungan suara. Nah, itu bagi Anda yang tidak mau berspekulasi atau tidak mau terkena imbas dari pergerakan yang sangat cepat sekali, entah itu di komoditas, entah itu di saham, entah itu di indeks saham atau di forex, mungkin lebih baik Anda wait and see. Tapi kalau Anda yang menyukai tantangan, nah ini menyukai tantangan, menyukai fluktuasi yang sangat fluktuasi sekali, nah itu Anda bisa mencoba untuk mengambil peluang. Nah, biasanya teknik-teknik yang breakout sih ya. 4 tahun yang lalu ketika ada pilpres Donald Trump dengan Hillary Clinton waktu itu biasanya pakai teknik breakout itu sangat sangat powerful sekali. Jadi Anda tinggal lihat kalau misalnya resisten di berapa, support di berapa, atau mungkin Anda memakai indikator juga bisa, atau mungkin Anda pakai pattern yang menunjukkan untuk breakout. Nah, itu biasanya sangat lumayan untuk dapat. Jadi paling enggak begitu breakout kita buy atau sell, nanti take profit begitu sudah dapat langsung keluar. Nah, paling enggak ya ngambil-ngambil sedikit lah untuk menaikkan equity itu bisa dilakukan. Nah, ini bagi Anda yang menyukai tantangan di tengah pergolakan instrumen keuangan yang sangat banyak besar sekali, itu nanti Anda bisa manfaatkan di tanggal 4 November ketika dihitung suara pilpres di Amerika. Seperti itu. Oke, mungkin tidak kita langsung saja untuk live trading. Saya tidak terlalu banyak ngomong, mungkin Anda sudah menunggu ada sinyal apa nih yang bisa diambil atau bisa entry posisi untuk malam hari ini, karena sebentar lagi juga jam 19.30 akan dirilis data klaim pengangguran, itu pun juga sangat penting karena jumlah klaim itu selisihnya sekitar 38.000. Jadi 38.000 itu selisih sangat lumayan banyak sekali, dari 888.000 ke 860.000. Nah, apakah aktualnya mendukung dolar untuk menguat atau dolar kembali melemah? Nah, yang jelas untuk pergerakan emas tadi malam sempat naik di 19.31, sekarang terjadi koreksi sampai di 19.10. Nah, apakah emas akan lanjut naik lagi? Paling tidak di 1930-an lagi, atau dia akan turun di kisaran 1900. Oke, untuk tahu jawabannya kita langsung saja sambut teman saya Han Junior yang akan memberikan live trading, memberikan pemetaan atau mapping
apakah emas akan naik atau turun, kemudian instrumen yang lainnya juga apakah naik atau turun. Nah, silakan Anda persiapkan alat pensilnya untuk mencatat, dan jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu yang belum Anda pahami, silahkan ditanyakan. Untuk yang klik meeting, Anda bisa ketik di kolom chat sebelah kanan bawah itu ya, di kolom chat. Kemudian bagi Anda yang live streaming YouTube bisa masuk ke kolom komentar. Nah, nanti tim kami nanti akan melihat ketika Anda menuliskan pertanyaan, nanti kita langsung sampaikan ke Hans Junior untuk memberikan jawaban. Oke, kita sambut Hans Junior untuk memberikan live trading analisa teknikal. Oke, silakan bro. Ya, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Jadi seperti biasa ya, malam ini kita akan membahas pergerakan pemetaan tentang secara teknikal, pemetaan tentang apa namanya market ya, perkembangan market di forex maupun komoditi, ada juga di indeks, CFD juga ada. Bagi Bapak Ibu yang mau request silahkan tulis saja di kolom komentar mau request apa gitu ya. Jadi sebelum memulai saya ingin memberikan disclaimer ya bahwa ini adalah sebuah pendekatan, jadi ini hanya untuk kepentingan edukasi ya. Jadi untuk transaksinya nanti ditanggung resiko masing-masing, makanya memang harus menggunakan lot yang sesuai margin masing-masing, yang aman lah istilahnya. Jadi jangan sampai ke floating terus akhirnya MM-nya yang bagus lah gitu ya. Langsung aja. Oh, ini belum di share screen dulu sebentar. Share screen. Oke. Nah, ini jadi seperti biasa ya, kemarin-kemarin kita memberikan analisa bahwa indeks dolar masih dalam jangkauan tren turun. Pun begitu, malam ini sebenarnya dan hari ini itu memang ada kenaikan, tapi memang kenaikan ini untuk sekedar istirahat saja ya. Jadi istirahat untuk mencari kembali pijakan kembali turun gitu. Jadi kita ukur kenaikannya dulu. Jadi DXY adalah indeks dolar. Seperti biasa kita membahas indeks dolar dulu, karena memang indeks dolar adalah bensin bagi pair major lawan indeks dolar. Kenaikannya diperkirakan akan sampai mana indeks dolar? Ini kemungkinan dari pattern masih akan naik. Jadi kemungkinan sampai 92.995 ini ya. Di situ juga ada area support resisten yang cukup kuat di situ. Nah, berarti strateginya kita bisa nanti pasang buy limit di lawan XAU yang misalnya XAU USD lawan USD XAU USD, Euro USD, Pound Sterling USD, itu kita bisa pasang transaksi buy limit pending order. Oke, kemudian langsung aja XAU seperti biasa. Ini XAU. Mas Imam, ada yang tanya. Saya di posisi 1925 buy dari pagi ke floating. Gimana kabar XAU USD? Untuk XAU ini masih akan ada penurunan. Mungkin nanti di 19.00 atau 01 kita bisa pasang buy limit di situ. XAU yes, sekitar 19.00 atau 19.01. Jadi ini mungkin akan ada penurunan. Sorry, jadi akan ada penurunan dulu untuk
per XAU. Jadi kita bisa pasang buy limit di 19.01 atau 19.00. Target kenaikannya di mana? Di yang terdekat ada di 19.040 sekitaran itu. Untuk XAU USD ya. Jadi buy limitnya ada di 19.01, saya tulis saja. Jadi memang trennya sebenarnya strateginya masih pelemahan untuk indeks dolar ya, akan tetapi memang hari ini indeks dolar kenaikannya cukup tinggi gitu ya. Jadi untuk XAU kita buy limit di 19.01. Kemudian saya tulisin USD kita buy limit. Kita belum berani pakai buy now karena memang target penurunan masih ada. Buy limit di 19.01. SL-nya ada di 18.93. Kemudian take profitnya ada di 19.42. Ini untuk XAU USD. Jadi emang arahnya masih naik, jadi penurunan ini hanya sebuah pullback lah istilahnya. Kalau strateginya adalah indeks dolar turun ya. Memang ada beberapa perbedaan dari beberapa analis, jadi memang secara teknikal marketnya ini lagi cukup 50-50. Banyak teknikalis lain yang mengatakan bahwa indeks dolar akan naik gitu ya, menguat gitu, apalagi menjelang pilpres begitu. Dan secara teknikal pun ada dua sisi, bisa melihat dari kenaikan, ada juga bisa melihat dari penurunan. Jadi tergantung Bapak Ibu mau mengikuti yang mana gitu. Asalkan memang menggunakan MM yang ketat, itu akan sah saja, menggunakan yang mana aja, tradingnya tetap akan grow gitu ya, terus secara sustainable karena resikonya kecil. Gitu. Ada yang tanya lagi Mas, Euro USD. Kemudian Euro USD. Jadi ini pemetaannya untuk Euro USD sebenarnya posisi saya juga masih hold buy. Cuman ini kita nanti mau pasang buy limitnya di mana? Itu kita cari dulu sekitar kita lihat DXY dulu ya. DXY-nya kenaikannya masih tinggal dikit lagi, kemudian mungkin Euro USD juga lagi ya, kemungkinan ada di sini di area 18 berapa nih, 18.123 atau 18.120. Cuman memang SL-nya cukup panjang di 1.17559. Ini SL yang cukup aman lah. Jadi apa ya, targetnya memang masih naik, cuman kita mengantisipasi beberapa skenario penurunan ya, atau memang SL yang lebih aman lagi sebenarnya jauh sekali. Nah ini di sekitar, kalau bagi Bapak Ibu yang berani nge-hold margin, tapi ini terlalu jauh sih menurut saya. Jadi di 1.7557 aja SL-nya. Jadi buy limit, kemudian sebentar aku set TP dulu. TP1 ada di 19.318 itu untuk Euro USD. Buy limit di
1.18123, SL-nya ada di 1.17557, TP-nya ada di, ini TP1 ya, TP1 ada di cukup panjang walaupun TP1 19.300, TP2 ada di 1.9600 untuk Euro USD, karena memang indeks dolar kita perkirakan masih akan turun gitu ya. Untuk Euro USD seperti itu posisinya. Jadi ini penurunan ini menurut analisa teknikal saya adalah mencari titik entry untuk buy gitu. Walaupun memang ada beberapa level, tapi ini cukup bisa digunakan buy limit ini untuk kita entry point buy. Kemudian apa lagi? Pound sterling ya. Pound sterling USD itu target kenaikannya sebenarnya masih di atas, di 1.32550 itu target kenaikan saya. Cuman memang di sini di 1.31450 ini ada resisten kuat kemarin sehingga mantul turun. Cuman target kenaikannya masih di atas. Nah, ini titik buy-nya ada di mana? Kita cari dulu. Yang paling aman memang ada di 1.30626, masih 4, jadi kemungkinan masih bisa sell. Cuman untuk sell saya kurang merekomendasi karena analisa teknikal saya adalah strateginya pelemahan untuk indeks dolar gitu. Jadi bisa sell dengan target ada di 1.30640-an lah. Kita buy limit aja ya. Buy limit di A, B, C, D. Buy limit di 1.30-300 lagi nih. Kemungkinan dia balik ke situ lagi. Jadi untuk pound sterling arahnya swingnya masih naik, cuman memang ini masih akan ada penurunan dulu. Buy limit 1.30-300, SL-nya ada di 1.29.680, TP-nya ada di 1.32550 gitu untuk sterling USD gitu ya. Jadi kita masih menerapkan strategi pelemahan indeks dolar walaupun ini indeks dolar sekarang sedang menguat ya posisinya. Kita cari transaksinya, strategi opennya di pakai pending order. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ada Mas Imam dari Zal Ahmad Production. Balik ke USD, saya buy di posisi 1925. Cut loss apa nih? 1295. 1925. 1925. Baik, kok tadi nggak ada? Tadi hari ini belum ada 1925. Udah kemarin banget. Semalam itu 18-an, Pak. 1931.
Oh, XAU. Tadi kemarin ngomongnya Euro USD. Kembali ke Euro USD. Oh iya, dia komennya SAU. Apa? Iya, tahu ya. Saya punya basis Baik di 1925. Jadi Saya cenderungnya nanti masih naik. Cuman memang kalau full margin itu agak susah ya mengelolanya kalau udah ketarik kayak gini. Jadi memang harus kalau Bapak Ibu trading memang harus menggunakan perhitungan money management yang baik sehingga apabila terjadi keseret seperti ini masih bisa buy di bawah lagi dengan nyaman gitu ya. Karena memang apabila strateginya masih naik kita masih bisa buy lagi di bawah atau ngehold gitu ya, posisinya ngehold posisi. Untuk ini sebenarnya tergantung marginnya, tergantung apa namanya jumlah lotnya juga, jadi tergantung kesehatan dari equity-nya. Tapi kalau secara technically saya masih pegang SAU naik gitu. Secara teknikal ya, buy limit di 1901, SL-nya di 1893, TP di 1942 gitu. Nah, itu secara technically seperti itu. Nah, monggo tinggal di perhitungkan kesehatan margin Bapak siapa tadi? Rizal Ahmad. Bapak Rizal Ahmad gitu ya, Pak. Kemudian analisa apa lagi nih? Apa? Untuk dolar sendiri kapan sekiranya akan melemah secara signifikan? Nah, untuk indeks dolar secara signifikan itu sebenarnya target kenaikannya udah deket ya kalau saya. Jadi target kenaikannya udah dekat memang. Nah, kalau udah kena target kenaikan ini kemungkinan memang akan ada wave lanjutan turun. Nah, itu sekitar di 93000 lah sekitaran itu. Atau maksimalnya ada di 93067. Nah, itu sekitaran itu baru kemudian indeks dolar lanjut turun. Jadi udah mulai lumayan dekat ini untuk time frame H1 ya ini. Jadi masih ada kenaikan cukup tapi targetnya memang penurunan. Gitu. Jadi harus menyentuh target-target kenaikan dulu baru nanti akan lanjut turun. Cara Elliott wave pun juga ini hanya sekedar istirahat lah. B, C, 2, 3, 4. Nah, ini 4 akan cari 5 di bawah. 5-nya bisa di sini atau di sini. Di 92.357 atau di 91.900-an. Target 5-nya masih cukup dalam untuk indeks dolar. Jadi memang aduh ya maaf kursinya gerak-gerak. Masih memang kenaikan ini masih ada tapi harap menuju target kenaikan dulu ya. Jadi baru akan melanjutkan penurunan. Jadi makanya kita pasangnya posisinya limit ya pending order, bukan langsung execution, instant execution gitu ya. Kemudian ada yang tanya lagi nggak kira-kira? Belum. Belum, Mbak. Kita mungkin udah USD mungkin ya. Nah, AUD USD ini bisa buy limit juga. Ini analisanya kita main swing ya. Jadi bisa buy limit di
70809, SL-nya ada di 0.70067, PP-nya ada di 0.73214. Jadi skenario-nya masih kita pakai pending order dulu untuk malam ini. Tapi kita masih pegang pelemahan untuk indeks dolar. Itu di USD seperti itu. Kemudian USD JPY, USD Yen. USD Yen kita bisa pasang sell limit ya nanti di atas ini di harga penurunannya. Wah, udah dalam sih. USD Yen tuh memang cukup stabil ya pergerakannya. Jadi mungkin memang karena ini safe haven, jadi pergerakannya cukup stabil. Ini untuk ke bawah lagi kemungkinan akan susah karena udah di batas bawah. Dia kan sideways ya pergerakannya biasanya. Tapi apabila USD-nya melemah terus ya memang dimungkinkan untuk USD JPY kembali turun. Secara technically mungkin secara sinyal belum berani kasih sinyal karena memang USD Yen udah di bawah, di bagian sideways bawah. Tapi kalau DXY-nya atau dolarnya terus turun, mungkin break. Ini kita pilih pair lain dulu aja karena yen itu kekuatannya cukup kuat juga untuk menahan apa namanya penurunan indeks dolar. Gitu. Untuk mengimbangi perekonomian dolar maksudnya. Kemudian pound sterling tadi udah ya pound sterling JPY nanti sama lagi pound sterling JPY coba kita lihat. Pound sterling yen kita lebih cenderung turun ya. Cuman udah turun harganya. Pound sterling yen kita cenderung turun. Selama garis 137.500 ini nggak di break, untuk pound sterling yen cenderung turun. Karena udah breakout ini ya, jadi ada kemungkinan tren collapse dari naik jadi turun. Cenderungnya turun. Secara Elliott Wave kemarin juga kita udah hitungkan, memang cenderungnya turun dia. Untuk pound sterling yen, cuman kita nggak kasih sell karena memang udah harga udah turun duluan. WTI kita coba lihat WTI ya atau crude oil itu, nah harga masih range-nya masih sideways. Kita bisa cari point sell ya untuk minyak nih bagi bapak ibu yang tertarik. Oh ini udah turun duluan. Jadi harganya kemungkinan masih akan turun secara jangka panjang sampai harga kembali ke 36, harga 36-an lah, 3690-an. Itu masih cukup jauh turunnya. Kita tinggal cari posisi terbaik untuk posisi sell ya. Secara momentum ini minyak udah
turunnya udah mulai kencang. Secara momentum udah mulai kencang. Apabila sell now mungkin bisa, cuman beresiko apabila dia kembali naik. Jadi kenaikannya ini mungkin masih belum fix sampai mananya, ini belum bisa difikskan apakah ini udah tren collapse jadi tren turun lagi di time frame lebih kecilnya, karena belum ada breakout di sini. Tapi secara SND oke, udah bisa sih sebenarnya, udah bisa sell sebenarnya untuk minyak. Kalau mau main aman pasti bisa sell sekarang dengan SL-nya cukup panjang, ada di atas 40-an lah. Atas 41 dengan TP-nya ada di 3720-an. Jadi minyak bisa sell now dengan di SL-nya ada di, atau nggak usah panjang-panjang deh, kita main SL tipis aja di 40-49. Jadi main tipis aja. Apabila kena SL nanti mungkin kita bisa cari apa namanya sell selanjutnya, tapi atau nggak usah masalah SL juga nggak apa-apa, karena target penurunannya ada di 37.23 atau 3700 lah. Cuman memang harus dengan lot yang aman sesuai margin masing-masing. Jadi untuk hold posisi kenaikan WTI-nya ya. Tren majunya masih turun untuk WTI. Kembali kita lihat di XY-nya. Masih belum ada tanda-tanda tren collapse turun dari DXY. Mungkin kemungkinan masih akan cukup kuat untuk mencapai target kenaikan ya untuk DXY ya. Target kenaikannya tadi ada di sekitar 93.060-an lah ini. Atau di 93.000. Nah, ini untuk DXY belum ada tanda-tanda pelemahan, jadi harap hati-hati. Untuk Euro USD tadi buy limitnya udah di hit dan kemudian ada kenaikan. Barusan buy limitnya Euro USD di hit dan ada kenaikan, kena buy limit kita langsung naik nih. Mudah-mudahan kita berharap ya. Jadi memang secara teknikal seperti itu ya, Euro USD masih akan naik. Jadi ini tinggal tidur aja nggak apa-apa, karena kita udah pasang stop lossnya ini udah pasti aman. Apabila stop loss di hit, kemungkinan analisanya akan menjadi tren turun bagi Euro USD. Tapi apabila stop loss ini nggak di hit, ya kita take profit kita lah yang kemungkinan akan dijemput. Jadi untuk Euro USD buy limit udah kena ya barusan, dengan target take profitnya tadi di 1.19600. Itu TP2 ya, atau TP1-nya di 1.19300. Jadi begitu, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen YouTube maupun Klik Meeting. Di Klik Meeting ada? Klik Meeting. Untuk XAU apakah tren sudah mulai bullish? Trennya memang masih bullish untuk XAU USD. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Oi Minchen. Untuk XAU USD masih akan naik Bu. Jadi targetnya kenaikannya masih ada di 1942 itu target kenaikan terdekat.
untuk XAU USD. Jadi secara buy limit kita dari XAU maupun Euro, tadi Euro udah kena, XAU udah hampir kena tapi nggak jadi kena nih. Gimana Pak? Tadi buy limit kita di 1901 Pak, nggak kena ini Pak, kurang. Jadi belum kena buy limit kita. Tapi targetnya masih naik lah XAU. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memilih untuk buy XAU silahkan. Dengan SL-nya ada di 1893 atau take profit-nya ada di 1942. Itu take profit satunya di situ. Ada pertanyaan, apakah XAU pasti naik? Kalau pasti saya akan ambil buy. Untuk kepastian tidak ada yang pasti ya dalam industri ini, dalam hidup pun juga tidak ada yang pasti. Pendekatannya memang secara fundamen ya, misal kita bahas XAU itu di masa-masa seperti ini menjadi pilihan opsi favorit ya bagi investor-investor, apalagi akhir tahun itu kemungkinan ada saham-saham yang tidak diminati ya, bukan saham-saham yang apa namanya, saham-saham yang underperform itu mungkin akan dilepas dari dari investor, dilepas kemudian dananya dialihkan ke gold, ke emas gitu kan. Cuman memang itu agak long term karena itu biasanya bulan November Desemberan ya. Cuman secara technically saya memperkirakan juga udah waktunya naik lah. Trennya cukup bullish. Mas Imam, ada yang tanya. Dari Geza Mahendra Wijaya. Bang, gimana caranya narik garis Fibo agar sampai ke skala kanan? Narik garis Fibo agar ke skala kanan. Ini ada pertanyaan dari Geza, Pak Mahendra Geza Wijaya. Bang, gimana caranya narik Fibo agar sampai ke skala kanan? Itu tinggal ada pengaturannya ya di Fibonacci-nya. Itu nanti bisa di ray kanan. Nah, ini atau extend, kalau di MetaTrader kayaknya ray sih bahasanya. Cuman kalau di TradingView ini extends, mau di extend left atau right, nah itu tinggal di klik aja gitu ya. Nah, kalau di MetaTrader itu nanti ray apa ya bahasanya? Nah, di pengaturan Fibonacci-nya ada gitu. Kemudian kita lihat di Excel lagi nih, karena tadi ternyata ada berita yang lagi hot. Barusan terjadi apa, unemployment ya Pak ya? Klaim pengangguran, jobless. Nah, itu hasilnya apa Pak? Hasilnya awalnya 787.000. strong US hasilnya. Kok melemah Pak? Kok melemah Pak? Oh tadi tadi menguat sebentar ya. Oh iya betul, tadi ada kenaikan US kemudian sekarang turun. Ini tadi fundamennya tuh cari pending order kita ya, tapi yang kena cuma Euro USD. Jadi Euro USD kena kemudian langsung naik. Untuk apa namanya, XAU-nya nggak kena sayang sekali. Jadi tapi belum bisa belum ada konfirmasi pattern sih sebenarnya untuk benar-benar naik gitu ya, atau dolarnya benar-benar turun. Belum ada konfirmasi pattern. Begitu, ada pertanyaan lagi silakan. Jadi untuk XAU USD ini bagi tadi yang tanya kepastian untuk buy, ya itu jadi nggak ada yang pasti, tapi memang DXY-nya selama masih dalam jangkauan tren turun atau dolar masih selama dalam jangkauan tren turun,
sentimennya XAU USD, Euro USD masih akan cenderung naik. Dan saya masih hold strategi itu karena memang formula pattern di marketnya, tren turunnya ini masih belum terpatahkan gitu ya. Jadi masih strateginya kita masih tren untuk penurunan USD. Berarti kalau Euro USD kita buy, XAU USD kita buy. Pound sterling juga kita buy. Tapi kadang pound sterling masih ada kekuatan tersendiri ya dari negaranya karena memang juga kuat sebenarnya pound sterling, sama-sama kuat. Kalau disandingkan tuh sebenarnya USD sama pound sterling selisih dikit kekuatan. Nah ini target kenaikannya masih bisa naik, cuman ini tadi ekornya ini cukup kuat. Kita belum bisa pastikan ini USD akan turunnya kapan, tapi target kenaikannya belum kena. Nanti tergantung pattern dekat-dekat ini udah cukup terbentuk untuk pattern turun, nah itu baru kita kabarkan. Atau memang Bapak Ibu berminat untuk belajar, kita ada program bootcamp ya di Sustainable Growth, ada program bootcamp yang akan mengajarkan Bapak Ibu selama 3 bulan. Itu ada program yang basic, jadi pengetahuan basic tapi cukup powerful ya, nggak cuman basic yang nggak bisa digunakan untuk trading, tapi walaupun kita namakan basic ini udah cukup powerful untuk digunakan trading sehari-hari gitu ya, untuk mencari profit sehari-hari asalkan penggunaan MM-nya bagus, pasti akan tumbuh. Jadi akun Bapak Ibu akan tumbuh secara sustainable gitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang pengen mengetahui secara harfiah keseluruhan, kita ada program bootcamp yang advance. Jadi selama 3 bulan itu nanti setiap seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali pertemuan kita ajarkan materi-materi tersebut gitu. Dan konsultasinya juga nanti akan free consultation selama 3 bulan tersebut. Jadi sampai memang outputnya agar Bapak Ibu sekalian yang mengikuti bootcamp benar-benar bisa menguasai market ya, jadi bisa trading secara mandiri gitu. Nah ini patternnya turun, cuman memang belum confirmation. Nah itu nanti akan kita bahas juga di teori-teori bootcamp. Bagaimana cara mengkonfirmasi sebuah tren dari tren naik berganti menjadi tren turun, nah itu kita bahas di situ. Kemudian coba kita lihat lagi Euro USD tadi karena udah kena pending order kita, buy limit kita masih posisinya masih naik ya untuk Euro USD. So mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau udah nggak ada yang tanya mungkin kita kasih waktu deh sampai sekitar 5 menit lagi ya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Kita lihat XAU USD lagi. Jadi tadi sebenarnya saya mengeluarkan sinyal buy di 19.12, cuman memang karena di situ memang ada support resisten become support, jadi cukup kuat di situ. Sempat harga naik, cuman tadi fundamen barusan menabrak itu, dan secara Fibonacci pun juga ada bisa kemungkinan kita buy lagi di 19.01-an. Cuman memang tadi belum kena, masih ada kemungkinan harga masih akan turun untuk XAU USD. Cuman in technically saya masih cenderung pegang naik gitu ya.
Makanya memang untuk penggunaan margin yang baik, penggunaan money management yang baik, apabila keseret seperti ini kita masih bisa nahan, kemudian kita bisa entry lagi di bawah dengan tenang gitu ya. Jadi memang diharapkan sebenarnya trading yang baik itu gimana sih untuk pertumbuhan sustainable growth gitu ya, pertumbuhan yang berkelanjutan, trading bebas resiko gitu kan. Itu sebenarnya kuncinya sila pertama itu di money management gitu. Kita pakai teori yang basic pun, pakai cara trading yang basic, tapi apabila penggunaan money manajemennya bagus, itu kita bisa growth sustainable trading kita gitu ya. Jadi kuncinya di situ, sila pertama hanya money management, baru kuasai materi technically-nya, kuasai market-nya. Mau ikut signal aja, it's okay, tapi memang harus money manajemennya bagus gitu. Karena memang faktanya Bapak Ibu harus tahu juga 90% trader itu loss, itu data dari investing.com. Jadi bukannya nakut-nakutin, tapi memang kita mengajak gitu ya. Jadi di GK Invest Semarang ini visi misinya adalah edukasi. Jadi mengajak agar Bapak Ibu itu bisa sukses di industri ini gitu. Karena memang faktanya juga kita lagi pandemi, bisnis forex ini mau naik mau turun itu kita bisa taking profit. Kuncinya memang hanya kita di menekan resiko gitu ya. Begitu. XAU USD masih belum kena buy limit kita. Kemudian kita lihat dolar nih, dolar. Nah, ini udah mulai ada sedikit pola-pola konfirmasi untuk penurunan DXY gitu ya. Yang paling aman nanti DXY udah break 92.794 tuh udah, itu udah kita bisa tinggal bobo. Udah enak gitu, penurunannya udah ibaratnya kayak udah di pesawat gitu kan, tinggal nunggu tujuan aja. Jadi kalau tahu trading gimana caranya, terus penggunaan lot enak, ya udah kita kayak naik pesawat sih sebenarnya, tinggal sampai tujuan aja gitu. Misalnya ketarik dikit pun ya itu masih kita bisa handle dengan nyaman. Nah, cukup kuat pattern turunnya untuk DXY. Nah ini berarti euronya yang kena baru euro ya. Pound sterlingnya gimana nih? Kena ya, terlalu jauh kayak pound sterling. Sterlingnya buy limit kita terlalu jauh. Nggak kena bro, nggak kena Bapak Ibu, sorry. Buy limitnya kita di bawah Pak SAU. Untuk pound sterling di 30.300. Tadi saya main aman sih, biasanya spike-nya pound sterling paling tinggi. Jadi masangnya aman-aman aja, tapi malah nggak kena ya. AUD USD tadi cukup pendek nih, kena nggak ya? Oh, nggak kena juga AUD USD. Nah itu ya, nggak kena AUD USD. CPY tadi, oh nggak kasih sell, nggak kasih. Ya begitu ya, apabila ada pertanyaan silakan, mungkin ada yang mau tanya indeks. Nah, ini udah patternnya udah mulai cukup strong untuk DXY turun. Apabila closing satunya nanti di bawah 92.774, Pak, itu udah kita enak kali tidur malam ini kan. Euro USD-nya udah tinggal sampai tujuan aja, itu udah terbang gitu aja kan. Gak usah diliatin lagi kalau udah kayak gitu. Dapat di ujung sampai tujuan, wah enak kali itu. Jadi begitu ya. Saya juga ada buy Euro USD dari kemarin dan di bawah. Nah itu memang ya itu kalau udah bisa trading tinggal tidur aja, tinggal kerja, tinggal ngapain ya it's okay. Tadi sebenarnya tahu gini kan kita pasang buy limit lagi, tapi karena lagi live trade juga kita nggak boleh pegang HP. Nah begitu ya. Jadi maksudnya kita trading nyaman ya kalau pakai program sustainable growth. Jadi Bapak Ibu bisa akunnya berkembang, resikonya sangat kecil, bahkan kita bisa bukan menjanjikan tapi menggambarkan kalau dengan program sustainable growth Bapak Ibu menjalankan gitu dengan mandiri itu bisa menekan resiko hingga di bawah 5%. Mas Imam, ada yang tanya lagi dari Rivaldi Yusuf.
XAU buy atau sell ini untuk sekarang dong. Untuk pertanyaan dari Rivaldi Yusuf, XAU buy atau sell gitu ya. Jadi mungkin Bang Rivaldi Yusuf baru datang ya. Baru bergabung, selamat datang Bang Rivaldi. Jadi untuk XAU USD pemetaannya masih naik kita, cuman memang buy limit kita tadi nggak kena. Jadi masih ada kemungkinan turun dulu, tapi kita nggak kasih saran untuk posisi sell karena memang trennya untuk DXY kita masih pegang turun strateginya gitu kan. Jadi memang transaksi kita strateginya adalah buy. Kalau buy pun buy limit gitu kan. Tadi sayangnya buy limit kita nggak kena. Kalau mau buy now belum ada konfirmasi pattern kuat lah kalau di XAU untuk bisa buy now ya. Untuk euro, jadi untuk SAU masih pasang buy limit aja. Di posisi buy limitnya tadi ada di 1901, TP-nya ada di 1942 dengan stop loss ada di 1893 gitu ya. Karena memang kembali lagi XAU sebagai safe haven ya, dengan kondisi perekonomian yang lagi turun, corona belum berhenti-henti gitu kan. Memang ada forecast tahu kan forecast bahasa Indonesianya apa Pak? Sejenis ramalan atau pendekatan perhitungan statistik bahwa XAU USD akan naik sampai 2.300 ya Pak? Ya, kita sebut 2000 jangka panjangnya 2.300, bahkan akhir tahun pun tadi di CNBC hari ini keluar diperkirakan akan sampai 2.300 gitu. Jadi memang ini mungkin udah mulai start overnya ya, jadi udah mulai naik pelan-pelan gitu kan. Turun dikit ya kita buy lagi, turun dikit kita buy lagi. Cuman memang harus menggunakan lot yang sesuai margin masing-masing gitu. Kembali lagi Euro USD nih yang lagi seru nih karena kita buy limitnya kena. Di 18.123 Pak, tadi pas kali Pak kena itu langsung naik Pak. Untuk Aussinya nggak kena tadi Pak, sayang sekali. Oh belum, New Zealand belum dianalisa. Nah ini mulai ada perlawanan dikit-dikit lagi nih dari Euro USD untuk turun. Kita lihat DXY-nya kembali, dolarnya. Apakah, sayang sekali. Kita masih ada mendapati sedikit hambatan untuk DXY. Ada komen masih Bang? Gimana? Dari Rivaldi Yusuf, berarti sekarang buy nggak apa-apa ya? Terus ada lagi dari Mas Hendro Arifin. Saya yang komen di klik tadi, ini udah profit dikit, aku lepas. Makasih. Rivaldi Yusuf, berarti sekarang buy nggak apa-apa ya. Kita buy limit aja, buy limit ya untuk XAU USD karena memang kok patternnya belum kuat untuk naik. Pattern sementara ini untuk XAU belum kuat untuk naik. Dan untuk DXY pun untuk turun masih ada hambatan tadi di M5 time frame kecilnya. Nah ini kemungkinan masih ada bisa power lah untuk DXY naik. Kalau udah ngebreak sampai 92767 ini baru kita bisa tinggal bobo untuk transaksi buy XAU atau euro atau pound sterling gitu kan. Jadi masih kalau mau buy now masih ada kemungkinan buy lagi di level yang lebih bawah untuk XAU USD. Karena masih ada potensi dolar untuk naik dikit gitu kan. Atau mau take risk ya silakan buy now nggak apa-apa, tapi SL mengikuti ya. SL mengikuti ada di 1893 gitu kalau mau buy now nggak apa-apa. TP-nya ada di 1942. Cuman ini risknya nanti jadi lebih lebar gitu.
Jadi memang arahnya tren strategi kita adalah untuk pelemahan indeks dolar. Tanya lagi, Mas. Untuk hari ini target kenaikan XAU USD di area mana? Hari ini target kenaikan XAU USD. Nah, kalau udah malam gini nih masih agak, saya soalnya tipikalnya swing ya, jadi mainnya per swing. Harus dikonfirmasi dulu apakah swing itu udah confirm apa belum. Ini bahkan swingnya belum confirm akan naik di XAU USD. Jadi memang untuk malam ini mungkin naiknya nggak jauh lah, untuk jadi kenaikan malam ini cuman apa ya, untuk membentuk pola konfirmasi, kemudian dia akan turun lagi dikit, baru kemudian akan melanjutkan kenaikan gitu kan. Jadi malam ini kemungkinan nggak akan jauh naiknya. Dari titik buy limit kita mungkin naiknya hanya sampai di sekitar 19-12 gitu ya untuk malam ini. Cuman kalau pasarnya lagi rame banget ya mungkin bisa sampai 19-20-an lagi. Gitu. Untuk malam ini ya bisa sampai 19-20-an lagi. Kalau lagi rame banget. Jadi begitu, silakan jika ada pertanyaan lagi. Bapak Hendro Ari Utomo, saya di komen di klik meeting tadi udah profit dikit aku lepas, makasih. Sama-sama Pak Hendro, salam profit. Iya. Kemudian Euro USD tadi ya, wah ini mantap kali buy limit kita itu, dicium lah langsung naik kita buy limitnya, waduh. Tapi ya belum terbang jauh-jauh amat nih, belum bisa tidur nyenyak karena memang belum naik jauh-jauh kali untuk Euro USD-nya. Ya kita lihat, kalau mudah-mudahan apabila malam ini udah terjadi konfirmasi kenaikan di Euro USD, itu bisa ditinggal bobok sampai tujuan kok, sampai TP. Minimal TP 1 kan untuk Euro USD tadi ada. Di TP 1 di 19.300. Insya Allah sih sampai TP. Nah, bagi Bapak Ibu yang bingung ini pola konfirmasinya gimana Mas? Nah, itu bisa belajar di bootcamp, atau kalau mau apa namanya, setiap hari juga saya sebenarnya kasih update tentang perkembangan dolar, terus XAU, euro, kadang pound sterling juga. Jika pound sterling lagi bagus marketnya, itu setiap hari saya update di channel Telegram Sustainable Growth GK Invest Semarang. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mau join grup Telegramnya silakan. Nanti saya kabarin lagi setiap hari perkembangannya seperti apa di situ. Silakan hubungin sales GK Invest Semarang ya. Bang mau ini dong, masukin di channel Sustainable Growth gitu. Ngomong aja gitu, nanti dimasukin kok. Begitu, silakan jika ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Yunanto nih kayaknya nih mau sharing-sharing lah. Pak Yunanto, analisanya gimana untuk Euro USD? Begitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup lama nih kita live stream sampai jam 8 lebih ya. 5 menit lagi. Mungkin sekitar 3 menit lagi lah ya, jika tidak ada pertanyaan. Kita lemparkan kepada Pak Rudi kembali. Gitu. Nah, ini Euro USD ini asik nih lihatnya nih. Kalau lagi analisanya strike asik ya lihatnya ya. Semua mah gitu ya. Ini ada yang ngambil nggak ya? Nggak ada yang komen, berarti nggak ada yang ngambil nih. Oh iya, tadi ada yang ngambil ya. Tadi XAU USD bro. Memang rata-rata pada minatnya XAU USD ya.
Jadi euro ini bayinya kecium tapi nggak ada yang minat ya, sayang sekali. Ini naiknya lumayan strong. In fundamentally, euro juga kemarin kita diskusi dengan beberapa analis fundamen ya, bahwa sentimen dari Presiden Bank Sentral Euro itu ditunggu-tunggu gitu kan. Makanya pasar digoreng terus. Jadi selama belum mengeluarkan statement itu kemungkinan harga euro masih akan naik gitu ya. Gitu. Secara fundamental seperti itu, dan teknikal pun saya kenaikannya cukup tinggi untuk euro USD. Minimalnya ada di 19.600 lah, sekitaran itu. Itu target minimal, tapi bisa breakout atas lagi. Kalau saya in technical, cuman ya kita bahas day per day-nya nanti. Makanya join Sustainable Growth Program gitu kan. Nanti kita bahas day per day marketnya di situ. Ada komen lagi dari Geza Mahendra Wijaya. Mantap euro USD, sudah profit tinggal ditunggu sambil ngopi. Wede, ada komen nih. Mantap euro USD, sudah profit tinggal ditunggu sambil ngopi. Salam profit Bang. Bang Geza Mahendra Wijaya. Salam profit. Sampai perjalanan ini untuk euro masih cukup strong. Kembali kita lihat DXY-nya. Oke, DXY-nya kembali turun, meluncur turun. Harapannya bisa break 92774 ini ya. Kita tinggal tidur setelah itu. Jadi untuk euro kalau udah break 18.441 itu, nah itu udah oke, kita tinggal tidur. Cukup lama perjalanannya ini untuk euro USD, bisa confirm naik. Cuman ya so far it's okay lah, maksudnya so far positif. Mudah-mudahan lah bisa lepas landas. Begitu, ini udah 3 menit lebih belum ada pertanyaan, mungkin kita serahkan kembali kepada Pak Rudi ya. Terima kasih semua, salam profit. Oke, terima kasih Has Junior yang sudah memberikan gambaran analisa teknikal dari XAUUSD, dolar, kemudian EU, GU, UJ, AU, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang kena limitnya, yang dapat open limitnya itu di euro, di EU. Nah, itu tadi harga emas sempat langsung turun sampai di 1902 itu karena dirilis klaim pengangguran. Dia aktualnya di 787.000. Jadi berkurang. Jadi yang mengajukan klaim di minggu ini itu lebih sedikit daripada bulan lalu. Bulan lalu itu sudah sekitar 898.000. Prediksi analis cuma di 860.000 dan ternyata aktualnya keluarnya 787. Nah, hal ini yang membuat USD atau indeks dolarnya mengalami penguatan. Dan ini otomatis bagi instrumen yang menjadi lawan dari USD, entah itu XAU-USD, entah itu Euro, entah itu Pound Sterling, mengalami pelemahan ketika data itu dirilis. Nah, dan itu merupakan salah satu peluang bagi kita kalau kita mau mengambil posisi dia pullback. Nah, kita tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Kita pullbacknya di mana nih? Buy di mana? Buy limit di berapa? Kemudian yang kalau yang yang termasuk indirect itu nanti bisa sell limit. Nah, seperti itu. Kalau yang directnya kan buy limit. Nah, kemudian jangan lupa nanti jam 9 malam juga dirilis exiting home sales. Itu dari data yang terakhir itu 6 juta. Dan data yang diprediksi analis itu
6,3 juta. Jadi kemungkinan ada kenaikan sekitar 300.000. Nah, ini apakah nanti malam jam 9 untuk exiting home sale ini kembali lagi strong US atau US-nya kembali melemah. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi bagi Anda yang saat ini sudah open posisi emas, misalnya rata-rata yang tanya XAU USD ya. Mungkin XAU USD ini pergerakannya gimana ya? Banyak sekali peminatnya. Kalau menurut saya sih pergerakannya juga mungkin bisa dilihat atau mungkin bisa ya maksudnya bisa dianalisa lah ya, bisa dianalisa. Kemudian perhitungan per poinnya pun jelas. Nah, itu yang kalau menurut saya salah satu poin kenapa emas ini banyak peminatnya nih ya. Karena perhitungannya jelas. Kalau dia naik 1 troy on, itu kalau kita ngambil satu lot berarti nilainya 100 dolar gitu kan ya. 100 dolar atau 1 juta rupiah kalau kita pakai kurs 1 dolar 10.000 kan. Jadi mungkin perhitungannya mudah, kemudian pergerakannya mungkin dari beberapa trader mungkin sudah bisa menganalisa. Nah, apalagi kalau yang sudah merasakan profit dari transaksi XAU USD ini, nah biasanya sih nggak mau beralih ke yang lain, nggak mau beralih ke instrumen yang lain ya. Akhirnya tetap bisa USD karena XAU USD mungkin menghasilkan. Seperti itu. Cuman bagi Anda yang barusan bergabung di live trading dan tadi sempat menyimak sedikit mengenai analisa teknikal yang disampaikan Han Junior, jangan khawatir, besok kita juga akan live trading lagi di jam yang sama, jam 19.00 atau jam 7 malam. Nanti kita akan memberikan ulasan secara teknikal. Mungkin nanti bagi Anda semuanya yang barusan bergabung, nggak usah kecewa, besok bisa bertemu lagi dengan kita di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa untuk acara live trading cukup sampai di sini ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jangan lupa nanti jam 9 malam, bagi Anda yang saat ini ada open posisi, jangan lupa jam 9 malam ada data exiting home sale dari Amerika. Dari prediksinya kemungkinan strong US, itu baru prediksi, kita nggak tahu aktualnya apakah benar-benar penguatan untuk US dollar atau pelemahan. Jadi Anda tetap menyimak yang sudah open posisi, jangan lupa sebentar lagi jam 9, masih 45 menit lah ya, 45 menit menjelang jam 9 malam, tetap disimak atau stay tune di MetaTrader 5 GK Invest. Seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk acara live trading cukup sampai di sini. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Han Junior. Mohon pamit, kita ketemu lagi besok jam 7 malam di acara yang sama live trading. Jangan Anda lewatkan, jangan Anda lupakan. Besok luangkan waktu jam 7 malam untuk melihat live trading bersama GK Invest Semarang. Oke. Selamat malam, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.